I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safer alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Strategi Indonesia dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. RM1 Malaysia tu seharga 4,000 lebih. Bayanglah masyarakat Malaysia datang ke Indonesia shopping-shopping. Akhirnya perputaran duit di Indonesia ni sangat banyak jadinya. Padahal baru dari satu negara Malaysia. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia sebab kita boleh melancong ke Indonesia sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Banyak yang cemburu, saudara, dalam dan luar negara. Rupiah terlemah sepanjang masa. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Sebagian warga Malaysia kerap menunjukkan kesombongan ketika nilai ringgit Malaysia menguat terhadap rupiah. Seolah-olah selisih angka di papan kurs otomatis menjadi bukti superioritas ekonomi. Padahal ukuran kekuatan ekonomi tidak berhenti pada nilai tukar semata. Indonesia justru sedang menjalani fase transformasi besar, bergeser dari negara yang dulu dicap sebagai pasar konsumtif menuju negara produsen yang membangun fondasi industrinya sendiri. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berbuka puasa. Selamat puasa yang menunaikan. Salam yeye WhatsApp untuk pakcik-makcik di Malaides. Bulan puasa jangan yeye ya. Ini topik kali ini, tell me alias telat mikir. Malaides kan selalu telat mikir. Di saat ringgit mereka naik sampai 4.100, teriak-teriak bangga, hina sana, hina sini, semua sosmed. Terus saya kasih keterangan, justru nanti yang untung di Indonesia. Malah saya dipanggil ekonom TikTok. Sekarang baru sadar, ya telat mikir baru sadar. Nah, mulai mereka mengutuk Pak Prabowo. Pak Prabowo ini licik. Dia sengaja merendahkan rupiah biar banyak turis ke tempat dia. Inilah saudara sekalian. Karena melemahnya rupiah itu tingginya ringgit itu menghukum Malaides sendiri. Karena barang-barang di tempat mereka mahal. Jadi terpaksa mereka belanja ke Batam, ikut orang Singapura. Singapura sama aja ceritanya itu. Ikut orang Singapura. Itu bukan turis. Turis senang-senang ini kan orang banyak uang berlimpah, memang uang lebih, santai di hotel. Ini enggak. Ke Batam itu bukan jadi turis. Itu beli sembako. Untuk bertahan hidup. Survival. Ya. Untuk bertahan hidup. Jadi kalau mereka ngomong, wah kita enak, ringgit berjaya, kita bisa melancong ke sana sini. Ya kalau kamu punya uang. Kalau kamu punya banyak tagihan di negaramu, gajimu habis bayar tagihan yang semakin lama semakin naik. Kapan kamu mau belanja? Ya, kapan kamu mau melancong? Nah, Indonesia semakin diuntungkan. Itulah nantinya makanya seperti Cina itu sengaja dia merendahkan kurs dia agar barang produksi mereka, ekspor mereka bersaing bisa dijual murah kan di pasar internasional. Begitu juga Vietnam. Jadi without further ado, kita lihat dulu video ini. Panjangnya baru kita reaksi lagi. Check this out. Kurs otomatis menjadi bukti superioritas ekonomi. Padahal ukuran kekuatan ekonomi tidak berhenti pada nilai tukar semata. Indonesia justru sedang menjalani fase transformasi besar, bergeser dari negara yang dulu dicap sebagai pasar konsumtif menuju negara produsen yang membangun fondasi industrinya sendiri. Ketika Indonesia mulai mengurangi ketergantungan impor, memperkuat sektor pangan, serta mendorong hilirisasi tambang agar tidak lagi menjual bahan mentah.
Arah kebijakannya menjadi jelas, menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ketika Malaysia sibuk membanggakan kurs, Indonesia fokus membangun rantai produksi dan memperluas pijakan dalam perdagangan global. Ini bukan soal angka harian, melainkan soal struktur ekonomi jangka panjang. Menariknya, pelemahan rupiah justru bisa menjadi keuntungan strategis. Produk Indonesia di pasar internasional menjadi lebih kompetitif dan terasa lebih murah dibandingkan produk Malaysia. Bagi eksportir dalam negeri, situasi ini membuka peluang keuntungan yang lebih besar. Jadi jika Malaysia merasa unggul hanya karena ringgit menguat, mungkin yang mereka banggakan hanya angka di papan kurs. Sementara Indonesia justru sibuk membangun kekuatan ekonomi yang nyata dan berjangka panjang. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia. Dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun betul-betul mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia kerana nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Azhar Foundation of Peace. Boleh bayar $1 billion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda RM27,646, emas RM938, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana, kita shopping. Maka untuk orang Indonesia, saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woosh, rupanya bayar hutang dia orang kerana 53% daripada customer Woosh adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku ni. Tapi rupiahnya global. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir. Sehingga mereka terdesak. Mau nggak mau wajib impor barang dari kita. Kalau harga satu meja ini di kita $1.000, di mereka udah $2.000, udah $3.000. Nggak kompetitif mereka sama kita. Semakin lemah mata uang kita, semakin hancur negara mereka. Pabrik-pabrik mereka akan tutup semua. Karena mereka terpaksa beli barang dari sini. Harganya jadi lebih murah. Masuk gak sih di otak lu? Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple. Karena yuan lemah. Sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak, gak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran, Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia, lu udah harus tahu, punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin, Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur. Ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Potensi sangat baik, sudah bayangkan. Saya teliti esok, Perdana Menteri Singapura akan datang, private visit, dia nak join saya buka puasa. Saya kata syaratnya masih diturun airport,
Dia tak boleh makan sampailah buka puasa. Ini kena tahap persahabatan dua negara. Dan Kan udah jelaskan. Terakhir sudah maki-maki, itu ada lagi videonya mereka belanja di supermarket Indonesia, kaget harga di Indonesia tuh sekarang seperti 20 tahun yang lewat di Malaides katanya. Baru sadar kenapa ringgitmu naik, ya barang-barang naik juga ya. Dan Indonesia ini udah beralih arahnya, dulu jadi pasar, jadi sapi perah. Sekarang udah menjadi produsen, udah mengekspor barang-barangnya. Di Malaides kan banyak barang-barang Indonesia. Teman saya aja yang di Jakarta ngomong, udah banyak kirim-kirim barang ke sana. Yang dekat-dekat Batam, Johor Bahru ya terpaksa belanja ke Batam. Bukan turis gagah-gagahan untuk bertahan hidup, survival. Nggak ada pilihan. Apalagi utang rumah tangga Malaides ini rata-rata 70%. Jadi kalau gajimu 1 juta, ya 1 juta, 700.000 udah bayar hutang. Nah tinggal 300. 300 itu barang lah mahal lagi bayar sana. Ya modal kita mampus. Itu yang terjadi di Singapura. Di Singapura tuh yang kelas menengah ke atas ya enak. Kalau yang kelas-kelas pekerja itu ini menjerit. Barang-barang begitu semua mahal. Makanya mereka ke Batam. Batam ini harusnya sekarang harus setiap belanja harus cek KTP-nya. Harus dinaikkan tinggi barang untuk orang-orang ini. Kasiannya nanti barang dinaikkan, kasihan orang lokal kan. Jadi dibikin aja supermarket khusus untuk turis orang-orang Singapura dengan Malaides ini. Jangan biarkan mereka ke pasar-pasar tradisional. Nah inilah yang terjadi ya. Kalau seperti kata Benik tadi, kalau mau jangan panik. Rupiah sampai 20.000 sekalipun, itu saya ingat rupiah sampai 20.000 dulu petani-petani di tempat saya, petani karet, itu kopi, bahagia, harga mahal. Yang diterangkan Benik tadi itu jelas. Coba lihat orang Indonesia tuh rata-rata memang sejenis itu pers aja, lihat mereka ngeroyok Pak Purbaya. Tapi Pak Ringgit rupiah makin melemah. Tapi rupiah makin lemah. Dijawab Pak Purbaya enteng. Coba sekelas pers begitu aja mereka nggak ngerti finansial. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Media asing, rupiah melemah, negara kolap. Apa yang Benny omongin tadi bener. Itu. Sekarang barulah Malaides sadar. Mulailah mereka bikin berubah opini. Menggiring opini. Wah Indonesia ini licik. Prabowo licik. Kau yang bodoh. Ringgitmu naik itu gara-gara perusahaan Amerika gratis bikin usaha di Malaides. Jadi mungkin banyak mereka beli ringgit untuk buka usaha di sana. Makanya naik. Orang perusahaan Amerika itu sama setara dengan Bumi Putra. Nggak boleh dia halangin. Nggak boleh diambil pajaknya. Apalagi yang produk digital. Seperti Amazon, Apple. Banyak itu pajak. Mana boleh Malaides ngambil pajak. Di Indonesia masih dipajakin. Itu. Bukan main yang sekarang ngomong ringgit. Yang komen-komen di channel saya. Ringgit-ringgit berjarak. Semoga melihat video ini. Baru sadar. Bagi Indonesia bagus. Orang Malaysia, orang Singapura terpaksa ke Batam belanja. Bagus untuk perputaran uang. Turis banyak masuk ke Indonesia. Bagus untuk perputaran ekonomi. Mereka merasa murah kan? Ya diuntungkan Indonesia lah untung. Ya itu tadi Pak Cik tadi baru sadar itu. Semoga banyak orang Malaides yang nonton channel ini tercerahkan. Jadi kalau nggak tahu ekonomi ya banggalah dengan kurs ringgit berjaya. Duit kamu murah. Sekarang baru tahu. Duit murah itu yang justru beruntung. Begitu saja video kali ini. Saya mungkin lebaran mau pulang atau gimana. Mudah-mudahan ada waktu. Karena saya sudah, alhamdulillah hidup saya sudah nggak
mesti kerja 2 bulan 3 bulan penuh. Saya bisa hidup di sini di Jepang 6 bulan, di Indonesia 4 bulan udah bisa begitu. Karena di Indonesia saya juga punya usaha, ada passive income saya. Jadi kalau ke Indonesia nggak cari-cari kerja, justru kita mempekerjakan orang. Jadi kalau yang merantau-rantau di luar negeri berpikir invest di negaramu. Karena kamu nggak mungkin selamanya tinggal seperti di Jepang. Saya dengar untuk kuburan aja udah dibatasi, kuburan orang Muslim. Apa kamu mati harus dibakar nanti, dikremasi? Jadi gimana pun Indonesia tuh justru 10 tahun ke depan Indonesia lah primadona. Makanya bule-bule pada pengen jadi warga negara Indonesia. Orang kita yang bodoh-bodoh yang sibuk mau jadi warga negara yang udah tua begini di Jepang, apa generasi udah menua begini. Apa di mana lagi? Eropa yang udah mulai kolap, ngapain? Asia lah masa depan itu. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang tune in, terima kasih yang subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa. I see you next video. Bye-bye.